Tokoh-tokoh pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia ada beberapa tokoh yang akan kita bahas pada video kali ini. Tokoh yang menjadi tokoh sentral dalam kemerdekaan Indonesia adalah yaitu sering disebut dengan Dwi Tunggal ataupun Soekarno-Hatta. Soekarno dan Hatta adalah proklamator Indonesia yang sering dikaitkan dengan istilah Dwi Tunggal yang artinya adalah satu tak dapat dipisahkan. Perbedaan karakter di keduanya membuatnya mereka saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. Kita lihat sosok Insinyur Soekarno lebih dekat. Insinyur Soekarno itu lahir di wilayah Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Keluarga daripada Insinyur Soekarno, ayahnya itu bernama Raden Sohimi, keturunan bangsawan Kediri, dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yaitu keturunan kasta Brahmana yang berasal dari Pulau Bali. Karir Insinyur Soekarno dalam dunia politik. Soekarno pada masa kecilnya hidup dalam kemiskinan karena memang ayahnya itu berprofesi sebagai guru dengan gaji yang sangat minim. Jadi keluarganya hidup dalam kemiskinan. Tapi meski demikian, Soekarno muda adalah anak yang cerdas. Di samping menuntut ilmu, Soekarno terus mengasah jiwa politiknya. Hal ini terbukti pada tanggal 4 Juli 1927 di mana Soekarno beserta beberapa rekannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang kamu kenal dengan nama PNI. Pidato yang diberikan Soekarno pun membakar semangat setiap orang yang mendengarkannya. Hal inilah yang menjadikan Soekarno sangat berbahaya bagi pihak kolonial Belanda sehingga mereka perlu memata-matai Soekarno kemanapun ia pergi. Insinyur Soekarno yang dipandang sebagai ancaman besar bagi penjajah. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno itu mulai dianggap sebagai ancaman bagi bangsa Belanda, sehingga ia akhirnya dijebloskan ke penjara Bandung dengan tuduhan rencana pemberontakan. Lalu dilanjutkan tahun berikutnya Soekarno dihadapkan ke Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Di sana ketika melakukan pembelaan, dia menyampaikan sebuah pembelaan yang terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Pada tanggal 1 Agustus 1933, Soekarno kembali ditangkap sebelum akhirnya bebas pada tahun 1931 sebelumnya karena tulisannya yaitu tentang buku yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Kata merdeka di sini sangat ditakutkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dapat menghasut rakyat. Sebagai sosok tokoh proklamasi ataupun tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno tidak asing dengan yang namanya diasingkan dan dipenjara. Karena Belanda belum merasa tenang bahwa Soekarno masih berada di Pulau Jawa, maka pada tahun 1934 Belanda mengasingkannya ke pulau yang jauh yang bernama Pulau Ende di Flores. Namun di sana ternyata ia bisa bergaul dengan baik. Soekarno pun di sana melakukan beberapa pementasan sandiwara, bahkan di Pulau Ende inilah lahir yang namanya pemikiran Soekarno tentang butir-butir Pancasila. Pada tahun 1938, ia pernah dibuang dan diasingkan ke Pulau Bengkulu. Walaupun begitu, ia tetap melanjutkan dunia politiknya dan mengajar di wilayah Bengkulu di sekolah Muhammadiyah. Bagaimana peran ataupun bagaimana diplomasi Soekarno pada masa penjajahan Jepang? Pada saat Jepang mulai masuk ke Indonesia, Soekarno mulai dipindahkan secara bertahap. Dari yang tadinya di Bengkulu menuju Padang, Palembang, Sunda, Kelapa, dan akhirnya nanti berakhir di wilayah Jakarta. Pada masa Jepang, Soekarno dan Hatta ini memilih melakukan yang namanya taktik kooperatif dengan gaya masing-masing.
Hingga nanti pada puncak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan besoknya mereka langsung disumpah untuk menjadi presiden dan wakil pertama presiden dan wakil presiden Indonesia untuk yang pertama kalinya. Insinyur Soekarno tentu telah menjadi tokoh pergerakan nasional Indonesia dan pahlawan proklamasi kemerdekaan, serta beliau merupakan salah satu tokoh di dunia. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, dan beliau dimakamkan di wilayah Blitar. Satu kata yang pernah disampaikan oleh Soekarno adalah, bangunlah suatu dunia di mana semuanya bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Tokoh yang kedua yang akan kita bahas adalah Dr. Andus Muhammad Hatta atau sering dipanggil Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1902, tepatnya pada tanggal 12 Agustus. Ayah daripada Muhammad Hatta itu bernama Muhammad Jamil yang berprofesi sebagai ulama, dan ibunya bernama Siti Saleha yang berasal dari keluarga pedagang. Hatta muda, pada usia 17 tahun, Muhammad Hatta meluluskan pendidikan dari sekolah Belanda yaitu Mulo. Lalu beliau merantau ke Batavia, melanjutkan pendidikannya di sana di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School. Lalu beliau berangkat untuk menuntut ilmu lebih dalam, lalu pergi ke Belanda. Di sana ia melanjutkan pendidikannya di Handels Hogeschool atau STIA. Lalu karir daripada Muhammad Hatta di bidang politik dirintis dengan gaya politik dan aktif mengikuti organisasi Perhimpunan Indonesia atau yang dikenal dengan PI. Di negeri Belanda, ketika Hatta bersekolah di sana, Hatta itu pernah menghadiri Kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional Perdamaian. Di sana ia menyuarakan tuntutan kemerdekaan bagi negaranya yaitu bangsa Indonesia. Di saat itulah Perhimpunan Indonesia mulai dicurigai pemerintah Belanda. Ditambah lagi Hatta mengadakan pertemuan dengan ketua PKI saat itu yaitu Semaun. Pada tahun 1927, Perhimpunan Indonesia mengirimkan wakilnya ke Kongres penentang imperialisme dan penindasan. Selang setahun kemudian Hatta ditangkap pemerintah Belanda karena dianggap menghasut pemerintah Belanda untuk melakukan pemberontakan. Setelah diadili, ternyata tidak ada ditemukan kesalahan sehingga dibebaskan pada tahun 22. Sehingga dibebaskan pada tanggal 22 Maret 1928. Wafat dan diasingkan. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun dan dimakamkan di Tanah Kiar, Jakarta. Bung Hatta kemudian dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tanggal 23 Oktober 1986 oleh Presiden Soeharto. Hingga pada masa hidupnya juga, Hatta juga tidak jauh beda dengan Insinyur Soekarno. Beliau pernah dibuang ke Bovendigul di tanah Papua yang sangat jauh karena kegiatan politiknya. Lalu beliau pernah dipindahkan ke Banda Neira. Lalu setelah Jepang masuk, ia dikembalikan lagi ke wilayah Jakarta. Hatta memimpin Indonesia sebagai wakil presiden Indonesia pertama, namun mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Selain sebagai wakil presiden, tentu Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kabinet RI 1 dan 2. Dan Hatta juga adalah pelopor politik luar negeri Indonesia yang digunakan sampai saat ini. Dan juga Hatta adalah bapak koperasi daripada Indonesia. Jadi sebenarnya dua tokoh ini sangat memiliki tokoh sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Golongan lain yang hadir ataupun yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia tentunya sangat banyak. Di sini bisa kita lihat golongan tua yang hadir adalah Abi Kusno Cokro Suyoso.
Kiai Haji Wahid Hasyim, Samratulangi, Ki Hajar Dewantara, dan Otto Iskandar Dinata. Wali Kota Jakarta dan kakak Raden Ajeng Kartini, yaitu Wali Kota Suwiryo dan Nyonya SK Trimurti. Dan juga di sana ada peran daripada istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Dari perwira peta yang hadir adalah Latif Hendra Diningrat, Dr. Sucipto, Sudanco Singgi, dan Kemal Idris. Mereka inilah yang nantinya mengibarkan bendera pertama Indonesia. Dari barisan pelopor ada Dr. Muwardi dan Asmara Hadi. Dari barisan pelopor istimewa ada Johan Nur, Supomo, dan Sudiro sebagai ketua. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ingat, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan yang namanya pengalaman. Tapi ingat, orang yang tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Dr. Randus Muhammad Hatta. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kamu sekalian. Sekian dan terima kasih.